Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamiran Nurdiani Fahmi. Saya berasal dari STID Dinia Putri Rahma Indonesia dari Prodi Piaus Besar 2. Baik, tanpa berlama-lama lagi dan langsung dengan materi saya yang membahas tentang para ahli psikologi anak usia dini, yaitu Jerome Brenner. Menurut Jerome Brenner, perkembangan anak terjadi melalui aktivitas dan pengalaman belajar secara langsung. Walaupun Brenner tidak secara khusus membagi teori tentang motorik halus dan motorik kasar, seperti ahli perkembangan lainnya, pemikiran sangat berkaitan dengan perkembangan keterampilan gerak anak melalui proses belajar aktif. Teori belajar mengajar Brenner. Yang pertama, 4 tema tentang pendidikan. Yang kedua, model dan kategori. Yang ketiga, belajar sebagai proses kognitif. Ada bagiannya. Yang pertama, 4 tema tentang pendidikan yang dibagi 4. Yang pertama, struktur pengetahuan. Yang kedua, kesiapan untuk belajar. Yang ketiga, nilai intuisi dalam proses pendidikan. Yang keempat, motivasi atau keinginan untuk belajar. Yang kedua, model dan kategori. Asumsi pertama adalah perolehan pengetahuan merupakan suatu proses interaktif. Asumsi kedua adalah orang yang mengonstruksi pengetahuannya dengan menghubungkan informasi yang baru masuk maupun dari informasi yang sudah masuk sebelumnya. Yang ketiga, belajar sebagai proses kognitif. Tahap informasi yaitu tahap penerimaan materi. Tahap transformasi yaitu tahap pengubahan materi. Tahap evaluasi yaitu kita menilai sampai manakah pengetahuan yang kita peroleh. Di sini ada implikasi teori Brenner dalam proses pembelajaran. Yang pertama, mengharapkan anak pada suatu masalah. Yang kedua, anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan mental yang dimilikinya. Yang ketiga, melalui pengalamannya, anak akan mencoba menyesuaikan idenya untuk mencapai keseimbangan dalam pemikirannya. Lalu, perkembangan kognitif melalui 3 tahap. Yang pertama, enaktif, melalui tindakan respon motorik, mengetahui aspek kenyataan tanpa berpikir. Yang kedua, inkonik, didasarkan atas pemikiran internal, sekumpulan gambar untuk mewakili konsep. Yang ketiga, simbolik, didasarkan pada sistem berpikir abstrak, menggunakan kata-kata atau bahasa. Motorik kasar. Motorik kasar adalah kemampuan gerak yang menggunakan otot-otot besar seperti berlari, melompat, berjalan, menendang bola. Dalam pandangan Brenner, anak belajar keterampilan tersebut melalui tahap enaktif, yaitu belajar dengan melakukan tindakan langsung. Anak lebih mudah memahami sesuatu ketika mereka bergerak dan mencoba sendiri. Contohnya, anak belajar keseimbangan dengan berjalan di garis lurus. Anak memahami arah melalui permainan lari dan gerak tubuh. Motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan yang melibatkan otot-otot kecil dan koordinasi tangan mata seperti menulis, menggambar, menyusun balok. Menurut Brenner, perkembangan motorik halus juga berkembang melalui pengalaman aktif dan latihan bertahap. Anak diberikan kesempatan memegang, menyentuh, dan memanipulasi benda agar kemampuan koordinasi berkembang. Contohnya, anak belajar menulis dengan menebalkan huruf. Anak menyusun puzzle untuk melatih koordinasi tangan dan mata.
Jadi kesimpulan saya adalah model Brander ini cocok diterapkan kepada peserta didik karena sangat membebaskan peserta didiknya untuk mencoba belajar idenya, sehingga mereka dapat mengevaluasi proses hasil belajar mereka menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.